Banyak orang menanyakan skincare yang baik dan bagus itu seperti apa sih dok gitu. Nah, jadi pertama otomatis yang sesuai dengan jenis kulitnya. Jadi setiap orang punya jenis kulit yang berbeda-beda dengan permasalahan yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan jenis kulitnya, kemudian masalah yang dialaminya. Nah, kemudian kedua mesti ada nomor BPOM-nya. Kenapa? Karena dari nomor BPOM itu otomatis minimal lebih terjamin keamanannya untuk si konsumen, si pasien sendiri. Kenapa? Karena dari BPOM itu udah jelas. Jadi untuk mendapatkan nomor BPOM itu kan masih melakukan pengajuan ke badan POM yang berwenang. Nah itu akan diteliti sama BPOM itu isinya apa, kemudian cara kerjanya apa, efek sampingnya apa, terus apa yang dilakukan apabila terjadi efek samping itu jelas. Nah, kemudian bisa di scan barcode dan bisa dicek di website BPOM. Atau kita ngecek memasukkan nomor registrasi juga bisa. Jadi ketahuan tuh bener gak kosmetik ini, skincare ini ada benar-benar di website BPOM-nya bener gak. Nah, kemudian yang jadi banyak polemik itu jadi masalah banyak skincare yang ternyata tidak ada BPOM-nya katanya. Kemudian ada etiket birunya. Nah, jadi gini, itu untuk skincare atau kosmetik yang dijual bebas itu otomatis pasti satu tadi ya, mesti sesuai dengan jenis kulit, sesuai dengan masalah di kulit tersebut ya. Itu kalau cocok ya baik, kalau nggak cocok ya diberhentikan. Nah, bila diperlukan mesti konsultasi dengan dokter yang berkompeten di bidangnya biar lebih aman gitu ya. Nah, kemudian ada nomor BPOM-nya. Sedangkan kalau misalnya untuk obat-obat tertentu yang bahan-bahan tertentu itu ada yang emang tidak diperjualbelikan secara bebas. Jadi mesti menggunakan dengan resep dokter. Jadi menggunakan resep dokter itu baru bisa digunakan. Nah, masalahnya kenapa dengan demikian? Karena bahan-bahan tersebut itu perlu observasi, perlu pengawasan oleh dokter yang berkompeten di bidangnya. Tujuannya untuk keselamatan, kenyamanan dari atau meminimalisir efek-efek atau side effect atau efek samping negatif dari si konsumen pasien sendiri gitu loh. Nah, misalnya apa efek sampingnya? Misalnya hipersensitivitas, alergi, iritasi, dan ada bahan-bahan tertentu yang tidak boleh digunakan. Dan apabila digunakan bisa nggak cuman menyebabkan kelainan pada kulit, bisa juga pada organ yang lain misalnya. Misalnya bahan-bahan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan tapi sering disalahgunakan itu misalnya merkuri. Nah, itu merkuri itu karsinogenik. Jadi salah satu faktor-faktor pencetus risiko terjadinya kanker gitu. Nah, kemudian gimana dengan obat-obat yang ternyata kok misalnya ya golongan tertentu tretinoin, hidroquinon dengan dosis tertentu kok bisa ada di apotek? Iya, tapi kalau diperhatikan itu dia golongannya ada golongan, lihat ada lingkaran merah kemudian huruf K merah, berarti itu golongannya obat dengan resep dokter, nggak boleh sembarangan dibeli, itu tetap diobservasi atau pengawasan oleh dokter yang berkompeten di bidangnya. Nah, kemudian gimana kalau misalnya caranya kita untuk memilih kosmetik atau skincare yang baik? Nah, pertama tadi satu yang kita mesti lakukan adalah kita mesti tahu dulu apakah skincare ini nomor BPOM-nya ada resmi atau enggak, terregistrasi dengan baik atau enggak. Nah, kalau misalnya oke, terus kedua kita pakai disesuaikan dengan jenis kulit kita, kan di situ ditulis tuh misalnya untuk kegunaannya untuk kulit yang jenis kulit misalnya berminyak atau untuk kulit normal. Terus lihat cara pemakaiannya, kemudian efek sampingnya bila terjadi masalah diperhatikan. Kalau misalnya begitu menggunakan terjadi kemerahan di stop, dikonsultasikan ke dokter, nah, dilakukan seperti itu. Nah, bila enggak, kalau misalnya emang kulitnya bermasalah, lebih bagus lagi kalau bisa konsultasi ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Jadi dokter itu akan menjelaskan sebenarnya apa yang paling baik dan apa yang cocok untuk kulit kalian gitu. Jadi banyak yang menanyakan sebenarnya bahan-bahan yang berbahaya itu contohnya apa dok untuk skincare? Yang pasti merkuri itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena dia karsinogenik. Jadi
bisa menyebabkan cancer atau salah satu faktor penyebab cancer atau keganasan. Kemudian ada bahan-bahan tertentu yang emang hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter atau pengawasan dokter. Misalnya hidrokinon dengan dosis tertentu, tretinoin, steroid dan sebagainya. Nah kalau sekarang kok banyak yang bisnis skincare dok, ya boleh-boleh aja selama mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Jadi yang jelas sudah ada BPOM-nya, ada Haki, ada BPOM, dan BPOM sudah menjamin, kemudian bisnisnya emang sesuai dengan aturan semua yang berlaku, yaitu sah-sah saja. Nah kemudian kalau ditanya kenapa kok ada yang tidak mendaftarkan atau tidak mendaftarkan obatnya ke BPOM kemudian dijual bebas kemudian terjadi gitu. Nah kemudian gimana dengan obat-obat yang ternyata kok misalnya ya golongan tertentu tretinoin, hidroquinon dengan dosis tertentu kok bisa ada di apotek? Iya, tapi kalau diperhatikan itu dia golongannya ada golongan, lihat ada lingkaran merah kemudian huruf K merah, berarti itu golongannya obat dengan resep dokter, nggak boleh sembarangan dibeli, itu tetap diobservasi atau pengawasan oleh dokter yang berkompeten di bidangnya. Nah kemudian gimana kalau misalnya caranya kita untuk memilih kosmetik atau skincare yang baik? Nah pertama tadi, satu yang kita mesti lakukan adalah kita mesti tahu dulu apakah skincare ini nomor BPOM-nya ada resmi atau enggak, terregistrasi dengan baik atau enggak. Nah kalau misalnya oke, terus kedua kita pakai disesuaikan dengan jenis kulit kita, kan di situ ditulis tuh misalnya untuk kegunaannya untuk kulit yang jenis kulit misalnya berminyak atau untuk kulit normal. Terus lihat cara pemakaiannya, kemudian efek sampingnya bila terjadi masalah diperhatikan. Kalau misalnya begitu menggunakan terjadi kemerahan, di stop, dikonsultasikan ke dokter, nah, dilakukan seperti itu. Nah bila enggak, kalau misalnya emang kulitnya bermasalah, lebih bagus lagi kalau bisa konsultasi ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Jadi dokter itu akan menjelaskan sebenarnya apa yang paling baik dan apa yang cocok untuk kulit kalian gitu. Jadi banyak yang menanyakan sebenarnya bahan-bahan yang berbahaya itu contohnya apa dok untuk skincare? Yang pasti merkuri itu tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena dia karsinogenik, jadi bisa menyebabkan cancer atau salah satu faktor penyebab cancer atau keganasan. Kemudian ada bahan-bahan tertentu yang emang hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter atau pengawasan dokter. Misalnya hidrokinon dengan dosis tertentu, tretinoin, steroid dan sebagainya. Nah kalau sekarang kok banyak yang bisnis skincare dok, ya boleh-boleh aja selama mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Jadi yang jelas sudah ada BPOM-nya, ada Haki, ada BPOM, dan BPOM sudah menjamin, kemudian bisnisnya emang sesuai dengan aturan semua yang berlaku, yaitu sah-sah saja. Nah kemudian kalau ditanya kenapa kok ada yang tidak mendaftarkan atau tidak mendaftarkan obatnya ke BPOM kemudian dijual bebas kemudian berisi bahan-bahan yang berbahaya gitu. Nah karena apa? Karena kalau misalnya diajukan BPOM udah pasti nggak disetujui oleh BPOM. Kenapa? Karena kan emang isinya bahan-bahan yang tidak sesuai dengan aturan yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas gitu. Jadi ya nggak mungkin disetujui oleh BPOM. Nah kalau mereka menjual ternyata tetap menjual, itu otomatis kan sebagai tanggung jawab dari si penjualnya gitu. Nah kita sebagai konsumen yang menggunakan itu mesti lebih mawas diri. Kan sekarang teknologi sudah gampang ya, kita bisa googling, kita bisa cari, terus tadi BPOM udah ngeluarin website, kita tinggal ngecek bener gak obat ini ada nomor registrasinya, kalau nggak ada ya jangan gitu loh. Kemudian kalau misalnya ada nomor registrasinya, dicek dulu, masukin ke website BPOM, dia keluar semua kok, nanti ketahuan ini benar atau enggak. Terus biasa kan bisa dicari juga obat-obat apa aja yang ternyata sudah disalahgunakan atau ditangkap atau di-ban. Biasa BPOM itu ada rilis kosmetik apa aja merek-mereknya. Kemudian kalau misalnya ternyata emang ada di situ, jangan digunakan, kita efek sampingnya lebih berbahaya. Nah kalau misalnya terus jadi lebih bagus gimana dok nyari kosmetik? Nah skincare otomatis kalau misalnya masalah kulit, bermasalah dengan kulit, ya lebih bagus kalau bisa itu berkonsultasi dengan dokter yang berkompeten di bidangnya. Jadi dokter itu akan memeriksa kulit kita, kemudian memberitahu apa saja yang jadi masalah kulit kita, jenis kulit kita, apa yang mesti dilakukan, obat apa yang digunakan, terus apa yang ingin dicapai dari pemakaian skincare itu gitu loh. Nah
Ada juga banyak sekarang yang iklan-iklan yang over claim atau sehingga pasiennya sendiri yang over ekspektasi si konsumennya sendiri. Nah itu juga mesti wise, lebih bijaksana. Nah jadi pertama, satu, kalau ingin memilih skincare itu yang pasti yang bagus itu yang sesuai dengan jenis kulit yang cocok ya. Kemudian setiap kulit itu kan punya masalah masing-masing dan jenis kulitnya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya emang perlu, lebih baik untuk lebih aman dikonsultasikan dengan dokter yang berkompeten di bidangnya biar lebih jelas. Kemudian lihat, cek dulu apakah produk itu ada nomor BPOM-nya. Dan kemudian kalau udah ada nomor BPOM-nya, dicek lagi. Kalau misalnya ternyata udah keluar ada nomor BPOM-nya, dicek di website BPOM, bener gak obat ini, karena kadang-kadang kan takutnya ada pemalsuan gitu kan. Dicek bener gak obat ini seperti ini, obat ini yang nomor BPOM itu sama gitu loh. Nah kemudian kalau misalnya tetap ada efek samping, side effect, otomatis di stop pemakaian, kemudian tetap konsultasi ke dokter gitu ya. Nah terus jangan lupa untuk kulit yang sehat otomatis juga masih dari gaya hidup, pola hidup, lifestyle, kemudian pola makannya juga, kemudian cukup tidur, terus manajemen stres yang baik.